Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang berada di rumah ataupun di mana saja mengikuti ibadah online gereja kita saat ini, GKI Immanuel Jemaat Melati Denpasar. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah ini secara online, mari kita menyentuhkan hati kita, mari kita tenangkan hati kita kemuji dan menyembah Tuhan. Kita ambil waktu sejenak. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa berserta dengan kami. Oleh sebab itu kami yakin dan selalu percaya bahwa kemanapun kami melangkah, Tuhan ada di sana. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh Yesusku, Bapakku datang Engkau besertaku. Sekali lagi Bapak Ibu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Sekali lagi. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur senantiasa buat hidup kami yang Kau berikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. 1 minggu telah berlalu. Ada banyak hal yang menjadi pengalaman rohani bagi kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau selalu berada di dekat kami, bahkan selalu berjalan di depan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selalu melalaikan tanggung jawab kami untuk mengiri Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih Roh Kudus-Mu, Engkau selalu menuntun kami. Dengan penuh kelembutan Engkau menopang dan mengantarkan hidup kami senantiasa dalam rencana Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk keajaiban setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami, hidup keluarga kami, bahkan seluruh karya-karya kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang layak dipuja dan disembah. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Hari ini Tuhan telah memberkati kita dan memberikan kita kesempatan untuk memuji Dia dengan sukacita. Kami memuji-Mu ya Tuhan, Allah yang agung dan perkasa. Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita ulang sekali lagi puji bersama-sama. Bayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Tuhan harapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh, haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita nyanyikan Kemenangan Iman dari NKI 241. Yesus mau kami bercahaya. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Yesus mau kami kasih satu kepada lain, bergiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Yesus mau kasih menolong, menjaga hatiku, supaya terangnya gemilang di dalam diriku. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Yesus mau kami percaya dan turut firman-Nya, dan kami hidup sertanya di surga selamanya. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Percaya, 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 Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi, pengumuman minggu ini kami sampaikan lewat mimbar gereja secara online. Yang pertama, ibadah kita minggu depan sementara tetap dilakukan secara online, dan bila ada perubahan, pengurus gereja akan mengumumkan melalui WA grup jemaat. Kemudian ibadah sekolah minggu akan diadakan via WA grup kelas masing-masing. Jadi ibadah sekolah minggu tetap ada ya Bapak Ibu. Dan ibadah remaja tetap juga dilaksanakan hari Sabtu via Zoom pukul 17 WITA sebagaimana yang sudah disepakati bersama. Dan yang keempat adalah ibadah pemuda tetap akan dilaksanakan juga hari Sabtu via Zoom pukul 19.00 WITA. Petugas dan semua yang sudah ditugaskan di sana bersiap-siap. Kemudian yang terakhir adalah persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang sudah tertera di layar atau di buletin yang biasa kita terima. Dan jemaat yang diberkati Tuhan bisa mentransfer melalui aplikasi Kris yang sudah diumumkan lewat WA grup jemaat selama ini. Dan kami mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan selama ini dan yang akan memberikan persembahan sebentar ini. Kiranya Tuhan membalaskan berlipat kali ganda, dan semua persembahan yang Bapak Ibu berikan dipakai Tuhan untuk kerajaan-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita.
untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh hambanya. Tiap hari kutemukan mereka yang terhilang, dan kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan kewajiban untuk menemukan yang terhilang, diberikan tanggung jawab untuk mencari mereka yang terhilang. Siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saudara kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, Tuhan rindu kita mau menjadi alatnya untuk menemukan setiap orang-orang yang terhilang dari kasih Tuhan. Miliki kasih supaya bisa membagikannya kepada orang lain. Ajari kami Roh Kudus, tuntun dan bantulah kami supaya kami mampu melakukannya. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Tawa mereka tersimpan luka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman yang akan kita dengarkan. Bapa, kami bersyukur kepadamu jika pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah secara online. Tuhan berkati ketika kami berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing. Firman Tuhan akan berbicara kepada kami sehingga kami sebagai gereja Tuhan akan terus memberi dampak sebagai bukti dari kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 3 kali ibadah berturut-turut kita telah membahas apa yang menjadi tema nasional yang diberikan oleh gereja kita sehubungan dengan bulan ini sebagai bulan misi dari gereja kita. Jadi kita fokus kepada pembahasan bahwa gereja, bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh, bagaimana menjadi gereja yang bertambah, dan bagaimana menjadi gereja yang berdampak. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama poin yang ketiga ini, yaitu sebagai bagian dan akibat dari gereja yang nantinya tentu akan melakukan harus bermisi. Nanti akan dibahas lagi oleh Pak Pendeta Wayan Sejahtera di minggu yang terakhir. Jadi kita akan renungkan bersama-sama topik ini, bagaimana kita sebagai gereja yang berdampak di tengah-tengah dunia ini. Karena kita tahu bahwa dalam rancangan Tuhan, bahwa Tuhan mempercayakan rancangannya yang akan melakukan kehendaknya di tengah-tengah dunia ini adalah gereja. Bahkan kalaupun mungkin sekarang kita tahu bahwa ada negara-negara besar di tengah-tengah dunia ini, negara-negara besar yang masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau seandainya bumi ini akan belum kiamat sampai 1000 tahun ke depan, apakah Indonesia kira-kira masih ada 1000 tahun ke depan? Karena catatan sejarah memberitahukan bahwa di manakah Imperium Romawi? Di manakah kekaisaran yang pernah ada yang besar? Lalu kemudian di manakah kejayaannya Mesir? Di manakah kejayaan dari Babilonia, Asyur yang dicatat oleh Alkitab? Tetapi firman Tuhan mengatakan apa dalam firman Tuhan? Bahwa aku memberikan, hai berbahagialah engkau karena engkau itu dinyatakan kepadamu Petrus. Dikatakan sesungguhnya Simon, karena engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang di atas gereja ini, di atas batu karang ini. Yang dimaksud memang ada 2 istilah yang dipakai di sana, bahwa di atas gereja ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow, dahsyat sekali. Bahwa yang tidak akan dihancurkan, yang tidak akan dikuasai oleh kebinasaan, Tuhan mempercayakan dalam firman-Nya adalah gereja. Dan gereja itu adalah kita. Bukan gedung ya. Memang ini juga dibangun di atas dasar iman oleh pendahulu-pendahulu kita dan kita meneruskan sekarang ini. Tetapi tentu kita punya waktu yang terbatas ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kalau gereja yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, gereja bukanlah gedung, dan tentu telah sering kita nyanyikan untuk hal itu. Gereja bukanlah bangunan secara fisik, tetapi gereja ini adalah kita, orang-orangnya. Jadi silakan kasih hashtag. Gereja adalah kita, ya. Gereja adalah orangnya. Jadi orang yang percaya ini, yang percaya kepada Tuhan, inilah
yang dikatakan, yang diharapkan juga oleh gereja kita yang harus terus bertumbuh. Tentu pertumbuhannya dalam hal ini adalah bagian yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 sampai 47 yang menjadi pokok sumber dari pengajaran pada bulan ini. Jadi ada pertumbuhan. Kalau bicara mengenai pertumbuhan dalam hal ini, sebenarnya ada pertumbuhan dalam dua segi, dalam dua arah dalam hal ini. Pertumbuhan secara kualitas, yaitu pengetahuannya akan firman bertumbuh, bertambah. Nah, disitulah perlunya kita memang membaca ya. Dan ini adalah slogan dari lembaga percetakan kita, Kalam Hidup. Dengan membaca, pengetahuan bertambah dan iman bertumbuh ya. Silakan bisa tulis juga, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dengan membaca, pengetahuan kita, iman bertumbuh dan pengetahuan kita bertambah. Silakan bisa teks di sana di kolom chat kita untuk hal ini. Bahwa kita memang harus terus bertumbuh lewat hal itu. Nah, jemaat mula-mula mereka melakukan hal ini. Yaitu dikatakan bahwa mereka dengan terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka memecahkan roti bersama-sama. Ya, waktu itu belum ada corona, sehingga mereka leluasa kumpul bersama-sama makan. Ya, kalau zaman sekarang, ingat pada masa saya dulu itu paling seru adalah sebenarnya rujaan ya. Wah, ngobrol sana sini, bawa sambil makan rujak, nggak tahu ya, air liurnya mungkin nyiprat ke sana kemari, tapi nggak ada yang bahaya pada masa itu ya. Tapi sekarang kita dihantui oleh banyak hal tentunya kalau kita berkumpul bersama-sama. Nah, dengan mereka berkumpul bersama-sama, mereka berbicara, mereka berbagi kesaksian, mereka mungkin berbagi juga duri dan bunga mereka pada waktu itu. Mereka menangis dan tertawa bersama-sama dalam persekutuan. Di situ mereka bertumbuh secara rohani. Mereka bertumbuh dalam pengetahuan akan firman dan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka menyaksikan hal itu. Dengan demikian, lalu kemudian dikatakan, karena mereka memiliki pertumbuhan secara rohani, spirit mereka menjadi manis. Mereka menjadi disukai oleh semua orang. Nah, di sini kita lihat bahwa rupanya melalui kehidupan persekutuan mereka yang solid ke dalam, mereka ada teman menangis dan tertawa, teman untuk sharing, dan mereka memiliki pertumbuhan secara rohani, karakter mereka terbentuk. Sehingga kemudian dikatakan mereka disukai semua orang. Saya ingin mengajak kepada kita melihat bagian ini, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47 terutama yang mengatakan hal itu, bahwa mereka disukai oleh semua orang. Wah, akan menjadi pertanyaan tentunya dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana dengan komunitas kita? Bagaimana dengan komunitas kita? Apakah tetangga saya yang tahu saya sebagai orang yang percaya, mereka suka kepada saya? Apakah mereka tertarik enggak dengan kehidupan kekristenan saya? Oh, apakah mereka melihat ada sesuatu yang lain pada keluarga ini? Saya nggak pernah mendengar mereka ini ribut. Wah, mereka selalu ada ucapan syukur di rumah ini. Yang mereka katakan itu sesuai dengan kelakuan mereka. Nah, ini mereka disukai. Ini bukan hanya spirit agamawi yang ada di dalam diri mereka, orang-orang percaya mula-mula ini, tetapi betul-betul menimbulkan daya tarik. Dikatakan mereka disukai semua orang. Yang lalu saya sempat berbagi sekilas dalam kebaktian penghiburan, kalau ada seorang yang bernama Tabita atau Dorcas, ketika dia meninggal, lalu kemudian tetangga-tetangganya pada datang bawa baju pemberian dari Dorcas, dari Tabita ini. Ya, memang Tabita akhirnya juga didoakan, lalu kemudian dia dibangkitkan dari antara orang mati oleh hambanya Rasul Petrus. Tetapi saya ingin mengajak kepada kita untuk merenungkan sekilas story yang dibagikan, yang tercatat dalam Kisah Para Rasul ini.
bahwa ada murid Yesus di Yope yang bernama Tabita atau Dorcas. Lalu kemudian ketika dia meninggal, tetangga-tetangganya pada sedih sekali. Aduh, orang ini adalah orang yang baik, orang yang murah hati. Dia adalah orang yang mengasihi kami. Ini lihat pakaian yang diberikan kepada saya, diberikan kepada kami. Jadi kematian murid Yesus ini ditangisi oleh banyak tetangga-tetangganya. Bisa tulis di kolom chat ataupun di hashtag kita, kalau kamu mati diketawain atau ditangisi gitu ya. Karena ini yang akan membuktikan bahwa salah satu tanda nanti bahwa ketika kita sudah nggak ada di situ, dirindukan oleh para tetangga-tetangga ini yang mengalami kebaikan. Sederhana sekali. Barangkali ketika saya merenungkan tema ini, saya tadinya berpikir bahwa menjadi gereja yang berdampak. Kalau begitu seperti apa kira-kira caranya? Wow, saya membayangkan dulu ketika ada di sekolah Alkitab, kalau menjadi gereja yang berdampak itu kalau bisa bikin mujizat-mujizat yang hebat gitu. Apalagi saya sangat terinspirasi, karena pada suatu hari ada seorang pengkhotbah datang ke sekolah kami di Malang. Lalu kemudian orang ini membuat KKR di lapangan. Dia bikin KKR. Lalu kemudian ada tokoh masyarakat, lalu kemudian sembuh. Didoakan langsung dalam nama Tuhan Yesus, kamu yang lumpuh berdiri benar, sembuh dia. Saya sangat terobsesi, wow Tuhan, saya ingin minta karunia yang lain suatu hari kalau saya pelayanan. Kalau saya berdoa untuk orang yang sakit, buat sembuh. Kenapa? Karena ketika orang yang tadi sembuh, mobilnya diberikan kepada pengkhotbah ini. Waktu itu masih ada di TV hitam putih, saya lihat iklannya. Pak almarhum Chris Biantoro mengatakan Hais, eng gitu. Kalau masih ingat dengan iklan itu, Hais, Toyota, Hais, membayangkan saya. Wih, kalau jadi pengkhotbah yang hebat, punya berpengaruh sekali berkhotbah, doain orang tokoh masyarakat yang lumpuh ataupun yang sakit, langsung dapat mobil pikirannya. Wah, salah orientasi rupanya pada waktu itu. Wah, saya semangat sekali. Kemudian begitu tamat dari sekolah Alkitab, pikir kapan saya akan doakan orang supaya dia sembuh. Yang terjadi sebaliknya. Ya, bukannya sembuh, malah meninggal. Wah, ini di mana mukanya ini? Ya. Kalau pikir, memang bukan untuk saya seharusnya. Bukan menjadi pelayan atau gereja yang berdampak tidak harus membuat mujizat yang hebat-hebat itu. Ya, tidak, memang di dalam gereja mula-mula, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, 42-47 ini, memang ada 3 yang kelihatan sekali wujud dari pelayanan yang diberikan oleh orang-orang Kristen pada gereja mula-mula itu. Mereka melakukan pelayanannya dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi yang pertama tentu adalah by words, dengan firman. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu yang membuat mereka bertumbuh. Karakternya juga diubahkan tadi. Tetapi mereka juga melakukan pelayanannya itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Lalu kemudian rasul-rasul mengatakan apa? Kami tidak puas dengan pelayanan kami. Karena ada sungut-sungut di jemaat dikatakan. Waktu itu tidak ada pandemi, tetapi juga ada orang yang lapar dan susah. Ada orang-orang yang sudah lanjut usianya, ada juga tentu pasti kalau sebuah kota selalu akan memiliki isu-isu yang terjadi di masyarakat, yaitu ada anak yatim, ada jompo yang tidak terurus. Alkitab memberikan catatan yang luar biasa untuk hal ini. Dalam surat Yakobus dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah mempedulikan janda-janda dalam kekurangan mereka, dan mempedulikan juga anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Jadi ada 2 kelompok masyarakat yang lemah ini yang dikatakan bahwa ada yang sudah lanjut usianya, tak terurus, lalu kemudian ada yang masih terlalu muda untuk bisa mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Perhatikanlah mereka, agama yang sejati, ibadah yang sejati dituliskan dalam bahasa Inggris dikatakan the true religion. Agama yang sebenarnya adalah kepedulian yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah lanjut usianya,
dan yang masih lemah, yang belum bisa berdiri, yang belum bisa mandiri untuk urusan-urusannya sendiri. Nah, tentu juga kemudian kita tahu bahwa tidak semuanya hanya mereka yang masih belum cukup umur saja yang susah. Oleh situasi yang kita alami sekarang ini, selalu ada saja orang yang di dalam kesusahan. Bisa jadi juga oleh karena cacat secara fisik. Itu sebabnya ada banyak yayasan-yayasan dan lembaga yang kepedulian terhadap saudara sesama yang mendapat inspirasi tentunya bagaimana saudara harus dikasihi dan dilayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang dikatakan mereka buat. Ada mereka bertekun dalam pengajaran, jadi bertumbuh dalam firman. Lalu kemudian yang kedua, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang kemudian bukan mereka tahu bahwa, ini adalah kelompok orang-orang yang belajar mengatakan firman Tuhan dan menghidupi dalam kehidupan mereka. Karena ketika kami lapar, mereka juga adalah orang-orang yang peduli terhadap kehidupan kami, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik ini. Begitu realnya. Bahkan rasul-rasul kemudian memilih ketika terjadi sungut-sungut di dalam jemaat, khususkanlah 7 orang untuk melayani meja, supaya kami bisa fokus ke dalam pelayanan firman dan doa. Jadi rasul-rasul memfokuskan diri ke dalam pelayanan, mendoakan setiap orang yang susah, mengajar mereka kebenaran firman Tuhan, tapi ada dipilih 7 orang pelayan sosial untuk membagi sembako pada masa itu. Salah seorang dari antara mereka adalah Stefanus. Tetapi tidak kalah juga hebatnya, walaupun Stefanus melakukan pelayanan-pelayanan sosial, ia juga ternyata storyteller yang sangat hebat sekali. Karena ketika ia kemudian ditangkap oleh karena melakukan hal yang baik dan menyaksikan Kristus, kita lihat pembelaan Stefanus dalam Kisah Para Rasul itu, dia menceritakan tentang bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau, dan secara runut sekali saya lihat, dia di mana dia kursus storytelling dalam melakukan penginjilan ini. Seorang pencerita sejarah dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Jadi dia memberi pengaruh juga yang luar biasa dalam kehidupannya. Lalu kemudian di sisi lain ada hal yang memang ini murni yang dikatakan sebagai pengaruh yang berasal dari atas. Karena di tengah-tengah pelayanan yang demikian, rasul-rasul ini terus melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat dan tanda-tanda ajaib. Signs and wonders, wonder sign, tanda-tanda ajaib. Di dalam Alkitab kita diterjemahkan mujizat-mujizat yang terjadi. Nah, ini gereja mula-mula mereka menjadi gereja yang berdampak. Mereka dicintai oleh semua orang. Mereka terus bertumbuh dalam firman, mereka melakukan kebaikan, menabur perbuatan-perbuatan baik, real, lalu kemudian Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa ini kita perlu keajaiban Tuhan. Kita mutlak perlu perlindungan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu bisa memproteksi diri dengan, kalau didasari dengan ketakutan. Saya pun di tas saya masih ada hand sanitizer sampai sekarang ini. Kalau untuk selalu menjaga, kadang-kadang tidak puas kalau hanya salamnya begini, jadi harus pegang tangan, jadi setelah itu semprot-semprot sedikit. Ya. Tetapi tidak juga harus disertai dengan terlalu banyak ketakutan. Kita belajar bagaimana Rasul Paulus, salah seorang yang kemudian mendapat pengaruh yang luar biasa dan panggilan khusus dari Tuhan dalam sejarah gereja mula-mula. Ia ditangkap oleh Tuhan, dia kemudian menjadi percaya kepada Tuhan, walaupun diragukan karena dia tadinya seorang penganiaya. Kita belajar 3 prinsip dalam kehidupannya, menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus yang berdampak luar biasa dalam kehidupannya. Di sini kita
lihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang 24 dia menuliskan ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, Tuhan memanggil dia, Tuhan melihat, walaupun waktu itu dia belum terbuka matanya untuk melihat siapakah Tuhan Yesus. Ia menyerang ajaran itu, dia menganggap itu sebagai bidah, sebagai ajaran sesat, dan dia memang mati-matian. Dan dia dapat surat sakti dari imam besar untuk menumpas kekristenan. Tuhan menangkap dia. Dia merendahkan diri, dia berbalik ke jalan Tuhan, lalu kemudian dia mengikut Tuhan. Dia diubahkan. Ya, Tuhan mencari orang yang siap dipakainya. Sampai sekarang ini juga Tuhan akan mencari, karena firman Tuhan mengatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Rasul Paulus ketika dia bertobat, dia menganggap semua yang lalu itu dianggap rugi. Sekarang apa yang ada dalam Kristus, inilah yang betul-betul harta yang paling berharga dan tidak ada lagi yang lain yang lebih hebat dari hal itu. Jadi dia pakai seluruh kehidupannya untuk mengabdi kepada Tuhan setelah hal ini. Kita belajar dari prinsip yang diberikan oleh Rasul Paulus dari bagian ini, bahwa dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ia tidak sayang kepada nyawanya. Jadi, ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi ya barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Jadi dalam situasi yang seperti ini memang yang paling barangkali akan tergoda dalam kehidupan kita adalah bagaimana supaya saya tetap selamat, supaya saya tidak sakit, supaya saya akan baik-baik saja. Itu sebabnya pilihan, ya memang tidak disuruh kita bersembunyi dan tidak melakukan apa-apa, ikutin prokesnya semuanya, tetapi kita meyakini bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Prinsip ini telah diajarkan Rasul Paulus. Apakah dia dalam masa itu, walaupun tidak ada COVID-19, karena belum 19, ya mungkin ada COVID yang lain pada masa itu, dia juga mempunyai catatan ketika ia mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Lalu kemudian dia mengambil semua resiko yang dia hadapi dalam perjalanan penginjilannya. Ada catatan yang diberikan mengenai bagaimana Rasul Paulus mengalami berbagai macam kesukaran dalam surat Korintus. Yang dikatakan, aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali aku dalam bahaya maut. Lihat ini, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Disesah artinya dicambuk, hukum cambuk ini. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 pukulan. Jadi 1 kali dicambuk itu 39 cambukan. Coba, kalau di punggungnya dicambuk sepanjang 39 kali 5. Saya pikir punggungnya Rasul Paulus itu mungkin udah nggak rata lagi. Ini baru cambuk. Karena dalam bagian lain dikatakan, 1 kali aku dilempari batu. Dilempari batu. Ini bukan yang lemparin 1-2 orang. Banyak ini. Saya pikir ini kepalanya juga bonyok semua.
Biasanya diarahkan kepala karena memang ini harapannya mati kalau dilempari batu. Kan pernah dia dikatakan sebelum masuk penjara di Athena, sebelum dia masuk di Filipi, dia juga mengalami hal ini karena sudah dianggap mati, lalu kemudian dia dibiarkan. Ia mengalami hal itu. Lalu 3 kali mengalami karam kapal, perahunya terbalik. Perahu yang ditumpangi, sehari semalam terkatung-katung di laut. Lalu kemudian dalam perjalananku aku sering bahaya banjir. Dari pihak orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, kerap kali tidak tidur, tidak makan. Lalu ada juga dikatakan bahwa 3 kali aku didera. Didera ini lebih gila lagi, karena ini hukuman dari orang Romawi. Itu cambuknya diisi potongan-potongan logam. Jadi kalau dipukulkan ke daging, dia akan masuk ke bawah kulit, ditarik, dagingnya keluar semua. Itu penderitaan. Ya, kalau dia mengatakan, aku tidak sayang nyawaku. Jadi apa alasannya? Apa alasannya kalau kita sekarang ini menyayangi nyawa kita? Paulus memberikan, kalau mau kehidupan yang berdampak, yang dikatakan, ya jangan sayang nyawa. Kehidupan yang tidak mencintai diri sendiri. Nyawanya terancam. Dikatakan bahwa pekerjaanku sehari-hari adalah mengurus jemaat-jemaat, untuk memelihara jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku merasa susah juga? Itu hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah waktunya, saatnya bagi kita, saya berkhotbah kepada diri saya sendiri, karena ini sebenarnya lebih kepada situasinya, kepada pelayan-pelayan. Apakah saya sedang mencari selamat untuk diri sendiri dalam situasi ini? Tidak sayang nyawa. Lalu kemudian yang kedua adalah melakukan yang disuruh Tuhan. Dikatakan bahwa supaya aku dapat memberitakan kabar baik ini, yaitu Injil. Jelas mandatnya. Gereja ada untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita tahu, pasti pernah mendengar cerita yang pernah disampaikan mengenai bagaimana tokoh gereja kita, Dr. A.B. Simpson, ketika ia memulai pelayanan. Sebenarnya gereja induknya dikatakan juga tahu pada banyak imigran yang ada di kota itu pada waktu itu. Lalu kemudian ketika dia melayani orang-orang pendatang ini yang datang ke sana, dikatakan, wah itu manusia orang kelas 2. Gereja kita ini gereja yang udah mapan, nggak akan nyentuh mereka. Lalu kemudian dia keluar dari gedung itu, menjangkau mereka. Bukan layani mereka, karena membawa orang-orang dari luar ke gedung banyak yang komplain, pengurus yang ada di dalam, kehilangan kenyamanan, mungkin mereka jarang mandi atau yang lain-lainnya. Jadi akhirnya dia buat tenda-tenda, kemah-kemah. Itulah sejarahnya kemudian jadi Gospel Tabernacle, gereja kemah Injil. Jadi gereja yang keluar menjangkau, bukan mencari nyaman yang ada di dalam. Mungkin ini situasinya diizinkan Tuhan. Satu tadi, supaya jangan sayang nyawa. Lalu kemudian yang kedua harus pergi menjangkau dan melakukan hal yang masih dapat dilakukan dalam situasi yang seperti ini. Gereja ada untuk misi. Slogan ini telah sering kita dengar. Dan gereja ada juga untuk misi. Gereja ada oleh karena misi, gereja ada untuk melakukan misi. Pada zaman Perang Dunia Kedua, ada situasi yang di mana orang-orang Yahudi dibantai atas perintah Hitler dan pasukannya. Lalu adalah kisah yang sangat mengharukan yang sering pasti kita dengarkan, di mana di setiap hari Minggu ada gereja yang terus ibadah, tetapi pada waktu kemudian ada kereta api yang memuat orang-orang Yahudi yang akan dibantai, lalu kemudian mereka akan dimasukkan, ada yang banyak yang dimasukkan ke krematorium hidup-hidup. Mereka berteriak, tolong, tolong, tolong. Dan orang yang di gereja itu mereka mendengar ada tangisan dan teriakan orang-orang yang ada di kereta itu, help me, tolong. Mereka
Mereka juga kebaktian di sana. Mereka pikir supaya tidak dengar teriakan mereka, apa yang mereka lakukan? Dengan cara menyanyi lebih keras. Hanya dengan menyanyi lebih keras, tapi tidak melakukan apa-apa. Akankah kita kehilangan arah, sibuk dengan ritual keagamaan kita, lalu kemudian tidak melakukan hal yang real? Dalam situasi seperti ini, mungkin ada maksud Tuhan ketika kita dibuat tidak nyaman kalau berkumpul bersama-sama. Kita pasti akan tetap ada hal yang tetap bisa dilakukan di luar gedung gereja. Kalau Tuhan mungkin menganggap bahwa aku udah bukan masanya lagi kamu untuk ngumpul-ngumpul aja. Tapi lakukan dong sesuatu yang real, lakukan yang real. Ayo do something. Lakukan sesuatu yang real. Jangan sayang nyawa. Tetapi sekarang lakukan sesuatu yang real. Ketika sekolah-sekolah Alkitab pun juga harus terpaksa tutup dan dari rumah semuanya belajar sekarang ini. Barangkali juga sudah, kamu terlalu banyak wasting time untuk berdebat masalah doktrin, masalah semua yang lain-lainnya. Waktunya sekarang kamu lakukan sesuatu yang real. Karena kita tahu bahwa dulu, Turki itu dulu sebenarnya ada kerajaan Kristen. Ya, ada Sasanid, ada Bizantium. Ketika kemudian Islam masuk, lalu kita tahu bahwa ada pernah pecah kepausan itu menjadi dua. Ada kelompok barat, Roma, lalu kemudian timur, Konstantinopel. Jadi ciri-cirinya yang di timur ini suka pelihara kumis dan jenggot. Jadi mereka pasti berdebat, siapa yang lebih berkenan kepada Tuhan, pelihara kumis dan jenggot atau klimis. Ini menjadi isu pada waktu itu. Lalu kemudian, karena ada keyakinan juga mengatakan bahwa ketika roti dan anggur ini nanti setelah didoakan, terjadi perubahan. Jadi kalau sudah didoakan, dia betul-betul tubuh dan darah Yesus. Nggak boleh dibuang setelah itu akan menjadi masalah yang serius. Jadi gereja dan tokoh-tokoh gereja berdebat pada waktu itu. Kalau ini setelah siap didoakan oleh tokoh gereja, lalu ada lalat yang hinggap di anggur. Yang terjadi sebenarnya lalatnya menjadi kudus atau anggurnya menjadi najis. Jadi ini jadi perdebatan. Ya. Ini dicatat dalam sejarah gereja hal-hal itu. Barangkali juga dalam situasi ini kalau situasinya dihentikan oleh Tuhan supaya kita nggak terlalu banyak berdebat dan omong kosong masalah teologi yang mengada-ada. Udah tutup aja dah semuanya. Ya. Kamu lakukan sesuatu yang lebih real. Ya. Lalu kemudian ketika Rusia dulu juga adalah kekristenan yang sangat sebelum komunis menguasai. Catatan terakhir dikatakan pada waktu itu mengenai sebelum gereja runtuh dikuasai oleh komunis apa? Tokoh-tokoh gerejanya berdebat mengenai sama cara melipat taplak perjamuan kudus ini. Yang bagus adalah buat segi 4 atau segi 3. Ini dicatat dalam sejarah hal-hal yang nggak perlu diperdebatkan, dipermasalahkan. Gereja. Apa yang sedang engkau buat sekarang? Gereja sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan. Engkau sedang sibuk melakukan kehendaknya siapa? Rasul Paulus mengatakan, ia melakukan apa yang disuruh Tuhan. Bagian akhir yang dikatakan di sana dikatakan bahwa dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku. Menyelesaikannya. Ini bicara mengenai finishing well. Aku menyelesaikannya dengan baik. Bahwa kita tidak sedang salah arah di tengah-tengah dunia ini. Saya akan menyelesaikan sampai tuntas, bukan setengah selesai. Sampai, kalau memang saya pasti semua kita diberikan umur yang terbatas, saya harus memastikan siapa yang akan meneruskan pelayanan-pelayanan dan pekerjaan Tuhan ke masa yang akan datang. Harus ada diwariskan untuk hal itu. Ya, saya punya waktu yang terbatas di tengah-tengah dunia ini, demikian juga kita semua. Karena Alkitab menggariskan bahwa masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tapi saya harus melakukan bagian saya. Saya harus melakukan pelayanan sesuai dengan batas kekuatan waktu yang Tuhan berikan. Rasul Paulus telah memberikan contoh ini dalam kehidupannya untuk kita tiru bersama-sama. Ia menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan sampai tuntas. Kita tahu bahwa ada hamba-hamba yang diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjalankan talenta. Gambaran yang diberikan dalam Injil Matius.
Ada yang menerima 5, 2, dan ada yang menerima 1. Lalu kemudian yang menerima 5 ini telah menyelesaikan tugasnya, dikatakan, oh, well done, good job my son. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk, kamu telah menyelesaikannya dengan baik. Nah, sebagai gereja Tuhan yang akan memberikan dampak di tengah-tengah dunia ini, kita belajar dari Rasul Paulus, prinsipnya untuk hal ini. Yang pertama tadi, dia tidak berusaha untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Lalu kemudian dia mengejar supaya dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan akhirnya dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan tuntas. Beres. Tuhan, terima kasih untuk tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menjadi gereja yang berdampak. Silakan tulis di kolom chat. Ingatkan satu yang lainnya. Ayo berdampak. Ayo berdampak bagi tetangga. Berdampak bagi komunitas. Berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Di tengah-tengah orang yang sedang takut, sedang cemas, khawatir. Melalui kata-kata, melalui perbuatan. Bahkan kita meminta supaya ada penyertaan dan tanda-tanda ajaib juga dinyatakan. Biarlah dalam masa pandemi, kita sebagai gereja akan terus bersemi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba telah menyampaikan pesan ini, kiranya berbicara Engkau secara kuat. Roh-Mu yang kudus yang akan mengingatkan, berbicara ke hati kami masing-masing, supaya kami tetap fokus kepada Engkau, bukan kepada keselamatan nyawa kami. Karena kami telah diselamatkan oleh darah Yesus. Tolong kami supaya kami boleh fokus untuk melakukan apa yang menjadi instruksi Tuhan. Dan kami akan menyelesaikan tugas kami secara tuntas di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap kami yang mengikuti siaran ini di rumah kami masing-masing. Perlindungan daripada Tuhan atas semuanya. Kami yang masih dapat bekerja, Tuhan lindungi kami. Kami berdoa bagi yang sedang terpapar, Tuhan Engkau menjamah. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang OTG, dalam nama Tuhan Yesus dijamah dan diberikan kesembuhan. Hidup kami milik Tuhan. Dan jangan pernah kami kehilangan pengharapan. Hidup adalah Kristus, kalau kami mati adalah keuntungan, karena kami bertemu dengan Engkau. Dan menghilang semua penderitaan, di mana semua penderitaan, kesukaran akan berhenti. Tapi akan digantikan dengan sukacita abadi. Tuhan, terpuji nama-Mu. Tolong kami untuk dapat menyelesaikan tugas kami dengan baik di tengah-tengah dunia ini. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkau beri kami terobosan-terobosan di mana rezeki kami bisa dapatkan untuk meneruskan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak kami yang menempuh studi lewat daring, lewat siaran-siaran online, Tuhan Engkau memberkati semua proses, semua kelas yang dilakukan, supaya kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Bapa, terpuji nama-Mu. Tuhan, Engkau memberkati juga gereja-Mu yang Engkau dirikan di tempat ini, dengan semua tantangan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, Engkau memberkati keuangan kami. Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati apa yang masih dapat dikerjakan. Tuhan memberkati supaya tidak ada satupun dari jerih lelah kami yang sia-sia. Tapi semuanya akan ditolong, dijagai, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, baik-baik kiranya dan sehat-sehat keadaan kami semua. Kami akan berpisah, kiranya damai sejahtera Tuhan akan menaungi kami semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa, dari Putra, Roh-Nya yang kudus menaungi, menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati, selamat berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Amin.